Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif Khairutunisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Angkatan 66 dan Angkatan 80-an. Nah, latar belakang munculnya nama Angkatan 66 ini dicetus oleh Habib Yasin dalam majalah Harrison nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir dilandasi dengan peristiwa yang terjadi di tahun 1966. Saat itu, terdapat segerombol mahasiswa sedang melakukan aksi penggulingan rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Berawal dari situlah, Habib Yasin kemudian ingin menunjukkan bahwa sastrawan telah memberikan perhatian terhadap masalah sosial politik. Habib Yasin juga turut melibatkan beberapa nama sastrawan yang sebagian besar terlibat aktif dalam pergolakan politik yang terjadi di tahun 1960-an. Selain itu, Habib Yasin juga menargetkan para sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 1950-an hingga tahun 1966. Beberapa nama yang dicantumkan adalah yang pertama ada Taufik Ismail, yang kedua ada Slamet Sukirnanto, yang ketiga ada Bur Raswanto, dan yang terakhir ada Abdul Wahid Situmeang. Selain terlibat dalam aksi politik, keempat sastrawan ini juga telah melahirkan beberapa karya yang memperlihatkan perlawanannya terhadap penyelewengan pemerintahan saat itu. Jadi, dalam Angkatan 66 ini, Habib Yasin berfokus kepada para sastrawan dengan hasil karya yang menggambarkan perlawanan atau kritik sosial. Karakteristik yang paling mencolok dalam Angkatan 66 ini adalah puisi-puisinya yang menggambarkan kemuraman dan penderitaan hidup, prosanya yang menggambarkan masalah sosial, fiksi-fiksinya yang banyak bergeser dengan politik pemerintah, dan semacamnya. Nah, berikut sinopsis cerita novel Angkatan 66. Identitas novel yang pertama itu ada judul, yaitu Pada Sebuah Kapal, karangan oleh N.H. Dini. Novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Sri. Kisah perjalanan hidupnya diawali ketika ia pulang sekolah. Waktu itu, ia baru masuk tahun ajaran baru, tepatnya ia berumur 13 tahun. Sepulang sekolah, dia merasa ada yang aneh, karena rumahnya tidak sesepi biasanya. Sesampainya ia di depan pintu rumah, kakak laki-lakinya keluar dari pintu yang mengarah ke kamar tamu, menatap dengan gerakan yang hampir berlari mendekatinya. Dan dia pun dipeluk dengan sangat erat. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang parau di sela-sela isakan kakaknya, yaitu, "Ayah sudah pergi." Dia pun menjawab, "Jadi dia sudah pergi." Atau dalam hatinya berpikir, pergi untuk kembali. Kemudian ibunya datang menghampirinya dan membiarkan dirinya didekap dengan mesra oleh ibunya. Seorang demi seorang kakaknya yang perempuan memeluknya, mereka memeluk dengan cara kesedihannya. Dia pun lemah tak berdaya menghadapi berita tersebut, dan seseorang menarikku untuk masuk ke kamar di mana terletak tubuh ayahnya. Ayahnya tersebut terletak di sebuah kamar. Dia merasa sesuatu yang berat dalam dirinya. Ayahnya meninggal karena selama masa hidupnya menderita oleh tubuhnya yang kurus dan panas. Sisa penanggungan di zaman pendudukan Belanda. Sri adalah seorang anak yang selalu membanggakan ayahnya. Kesehariannya lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Semasa ayahnya masih hidup, mereka menghabiskan waktunya di samping rumah untuk melukis, menanam dan merawat berbagai macam pohon dan bunga. Oleh karena itu, dia sangat kehilangan atas kematian ayahnya. Ketika dia berumur 7 tahun, ayahnya mendaftarkan dia ke sanggar tari. Sebulan kemudian, dia merasa bahwa gurunya senang akan kemajuannya. Impiannya waktu itu ialah menari di bangsal sekolahnya pada hari-hari perayaan. Dan menjelang akhir tahun pelajaran, dia menari untuk pertama kalinya di depan orang banyak. Dia menarikan tari serimpi dan tarian keratin yang berisi gerakan berhias dan permainan keris. Sejak hari itu, ayahnya menaruh perhatian yang tersendiri
kepada Sri mengenai tingkatan-tingkatan pelajaran tarinya. Setiap dia pulang menari, ayahnya selalu bertanya gerakan baru apa yang sudah dikuasai dan berapa banyak murid yang datang. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door, and your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.